Baiklah, materi geografi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang terdapat pada bab 1 tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, geografis, dan juga bisa dilihat dari letak geomorfologis dan letak maritim. Penjelasannya nanti akan ada Miss bagikan melalui dalam bentuk PDF melalui grup WA. Nah, yang pertama yaitu letak astronomis Indonesia. Yang pertama yaitu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal tersebut bisa kita lihat pada peta ini, di mana ini merupakan titik 0 derajat atau garis ekuator. Nah, bagian ini merupakan lintang utara dan bagian ini merupakan lintang selatan. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara, ini 6 derajat lintang utara, sampai 11 derajat lintang selatan. Lintang selatan ini 10 derajat lintang selatan, sementara Indonesia terletak pada 11 sampai 11 derajat lintang selatan. Lalu 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Hal tersebut bisa dilihat pada angka ini terdapat pada 140 derajat. Sementara Indonesia tadi berada pada 141 derajat bujur timur. Jadi letak astronomis Indonesia tersebut bisa dilihat pada peta ini. Selanjutnya yaitu letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya yaitu letak geologis Indonesia. Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua dan satu lempeng samudra. Indonesia berada di sini. Nah, terletak di antara pertemuan dua lempeng benua. Kedua lempeng benua tersebut adalah lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan satu lempeng samudra yaitu lempeng Samudra Pasifik. Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, bahwasanya Indonesia juga bisa dilihat berdasarkan letaknya dari segi geomorfologis, yaitu letak geomorfologis Indonesia yaitu letak berdasarkan bentuk permukaan bumi Indonesia seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu letak maritim Indonesia, di mana letak maritim tersebut merupakan letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Nah, penjelasan dari letak maritim tersebut bisa kita lihat dari peta letak geografis Indonesia ini. Nah, berdasarkan letak maritim Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian timur Indonesia. Bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik. Bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia.
dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015. Batas wilayah Indonesia di mana bagian utara yaitu terdapat di Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia. Indonesia bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan Indonesia bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Indonesia bagian barat berbatasan dengan India. Batas Laut Indonesia. Batas Laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama batas teritorial. Batas teritorial bisa kita lihat simbolnya ini, itu batas yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Jenis yang kedua yaitu batas landas kontinen, dan yang ketiga adalah ZEE atau zona ekonomi eksklusif, yaitu batas negara yang ditarik 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas saat air surut. Selanjutnya yaitu batas udara Indonesia. Batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional, bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, yang artinya tidak satupun pesawat udara asing dapat melewati wilayah ruang udara suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Miss kirim melalui grup WA. Terima kasih.